Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Pramita dengan nomor NIM 13519100887. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian eksperimen farmasi bahan alam. Rancangan penelitian merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan penelitian, terutama pada penelitian yang bersifat analitis. 5 kriteria yang melatar belakangi mengapa suatu penelitian perlu dirancang. Yang pertama, keterkaitan atau relevansi data. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, validitas. Yang keempat, reliabilitas. Yang kelima, teknik pelaksanaan yang efektif dan efisien. Rancangan penelitian eksperimen itu sendiri adalah rancangan studi yang dikembangkan untuk mempelajari fenomena dalam kerangka hubungan sebab akibat yang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, rancangan penelitian pra-eksperimen. Yang kedua, rancangan penelitian eksperimen murni. Yang ketiga, rancangan penelitian eksperimen semu. Pertama, jenis rancangan penelitian pra-eksperimen yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, one group design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan kemudian diobservasi akibatnya. Yang kedua, one group pretest post-test design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan tertentu, kemudian diobservasi sebelum dan sesudah perlakuan. Yang ketiga, the static group comparison, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan 2 kelompok, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi berikutnya atau akibatnya. Yang kedua yaitu rancangan penelitian eksperimen murni, yaitu suatu rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat dengan adanya keterlibatan peneliti memberikan perlakuan terhadap variabel bebas yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, randomized control group pretest post-test design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan 2 kelompok, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Yang kedua, randomized Solomon four group design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan lebih dari satu kelompok perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Yang ketiga, factorial design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan banyak kelompok yang mendapatkan 1 atau 2 variasi perlakuan secara bersamaan, kemudian diobservasi akibatnya. Jenis yang ketiga yaitu jenis penelitian eksperimen semu, yaitu suatu rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari kemungkinan hubungan sebab akibat tanpa melakukan randomisasi dan tanpa kontrol lingkungan yang ketat, dibagi menjadi 2. Yang pertama, the time series experiment atau longitudinal time study, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diobservasi beberapa kali sebelum dan sesudah perlakuan. Yang kedua, non-randomized pretest and post-test control group, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan 2 kelompok tanpa randomisasi, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Bahan alam banyak terdapat di Indonesia, apalagi di sekitar lingkungan kita, yang biasa atau yang sering digunakan dalam pemanfaatan obat tradisional atau jamu. Bahan alam dapat dikembangkan penggunaannya sebagai obat, bahan baku obat, bahan kosmetika, makanan dan minuman kesehatan, atau bahan baku obatnya seperti Simplicia nabati, Simplicia hewani, bahan mineral, sediaan galenik yang memiliki fungsi yang sangat aman bagi masyarakat dan tidak terlalu menyebabkan efek samping karena masih aman digunakan bagi tubuh. Penelitian eksperimen farmasi bahan alam adalah untuk mengetahui tercapainya khasiat, keamanan, kualitas berapa presentase yang baik dari bahan alam tersebut yang akan digunakan untuk penelitian. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata yang saya sampaikan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.